Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena Ia telah memberikan kita rahmat, hidayah serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa D3 Farmasi Universitas Negeri 11 Maret yang akan melakukan sosialisasi mengenai diare. Di sini saya menjelaskan tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya yaitu ada Joshua Arianto Hutasoid, kemudian ada Nur Cahyo Fajar Triantono. Semoga dengan berkumpulnya kita pada siang hari ini dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang penyakit diare dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita mulai materinya. Baik, terima kasih atas rekan saya, Pandi Panakan. Di sini saya akan menjelaskan diare ya, teman-teman, yang seperti dijelaskan oleh Pandi. Di sini kita temanya itu, yuk kenali diare. Kenapa sih pentingnya kita mengenal diare? Karena kita pengen tahu nih, diare itu berasal dari mana, penyebabnya dari mana, gejalanya seperti apa, dan juga penanganannya seperti apa, dan juga mungkin ingin lebih tahu lagi, kami di sini mengedukasikan agar teman-teman ketika menghadapi dan mungkin ketika mengalami ini mengingat apa yang kita edukasikan dari kami. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan dulu nih teman-teman sedikit pengertian dari diare itu apa. Diare adalah merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya itu buang air besar menjadi sering lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, jika teman-teman merasa kayak, aduh, ini udah berapa kali ya saya BAB atau mungkin buang air besar, lebih dari tiga kali, itu bisa menyebabkan kalian diare, entah kalian dari sakit perut atau mungkin kayak terus-terusan BAB, dan juga bisa dilihat dari kondisi tinjanya nih, encerkah, cairkah, atau berair. Nah, dari sini kalian bisa melihat, maksudnya bukan menjijikan ya teman-teman, tetapi kayak lebih tahu aja gitu, lebih mengidentifikasi gitu, bahwasanya nih saya diare apa enggak ya. Kalau misalnya keadaan tinja kalian masih normal, berarti mungkin kalian kebanyakan makanan gitu, maksudnya mengonsumsi makan gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 kali dan juga kalian mengalami kondisi tinjanya seperti ini, maka bisa disebutkan kalian mengalami diare. Nah, seperti apa sih gejala dan penyebab dan penanganannya? Baik, saya akan jelaskan. Di sini adalah gejalanya. Yang pertama adalah fesesnya lembek atau cair. Nah, sudah saya jelaskan tadi di pengertian ya teman-teman, bahwasannya benar banget, feses yang kita keluarkan atau lembek atau cair itu bisa menyebabkan diare. Yang kedua adalah sakit perut atau mules. Nah, seringkali kita tuh atau mungkin kayak mau BAB atau mungkin kayak sakit perut, kayak sakit terus kayak nyelekit gitu. Nah, itu tandanya tuh kalian juga diare gitu. Apalagi didukungin dengan 3 kali kalian BAB. Yang ketiga adalah demam dan perut kembung. Ini sering terjadi karena kondisi tubuh kita tidak efektif dalam kinerja kondisi tubuh, sehingga demam dan perut kembung bisa menyebabkan gejala diare. Yang keempat adalah mual dan muntah. Karena yang kita makan terkadang penyakit yang diare itu kan disebabkan usus ya. Jadi kita makan tuh kayak merasa tuh kayak enak, mual, itu disebabkan diare juga teman-teman. Yang kelima adalah haus secara terus-menerus atau disebut dengan polidipsi. Nah, ini gejala yang kita sering nih. Misalnya kayak, aduh kok saya haus terus-menerus ya? Itu kayak kekurangan cairan, karena cairan kalian sudah kayak BAB kan, kayak misalnya keluarnya cairan terus nih. Nah, cairan yang kalian itu keluar terus, jadi akan terus haus terus gitu. Jadi kayak butuh cairan lagi. Jadi sehingga inilah gejalanya. Yang keenam adalah hilangnya nafsu makan. Yang saya jelaskan tadi, ketika kalian makan dan itu kayak nggak ada rasanya, mual dan muntah, dan juga itu bisa menjadi hilang nafsu makannya. Nah, penyebabnya seperti apa? Penyebabnya adalah, yang pertama adalah infeksi virus atau kuman. Nah, virus yang kuman yang kita biasa ketahui itu E. coli ya teman-teman. Nah, dan juga yang kepada anak-anak nih, kalau sering terjadi pada mungkin teman-teman dari sini mempunyai balita atau mungkin punya adik balita atau mungkin saudaranya, bisa ditanyakan nih, apakah biasa itu terserang
penyakit virus itu rotavirus. Nah, rotavirus ini sering terjadi pada anak-anak balita. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah penyakit akibat usus. Kenapa? Karena kan yang makan pencernaan yang kita makan tuh kan akan diabsorpsi dengan usus ya. Jadi kalau misalnya makanan yang kita mengandung kuman, itu akan menyebabkan penyakit usus. Jadi sehingga kita merasa dia itu sakit. Dan juga ketiga itu adalah keracunan makanan. Kenapa keracunan makanan? Ini bisa banget nih, karena yang apa kita makan belum tentu kita nggak ngeliat dulu ya. Ya udah makan asal makan aja, tetapi misalnya kalian kayak inget nih, mungkin periksa dokter keracunan makan dan kalian ingat makanan apa yang kalian makan terakhir kali. Nah itu yang menyebabkan kalian keracunan makanan. Jadi diperlu teliti banget makanan ini racun apa enggak. Tapi kalian bisa memilih baik dan benarnya. Dan yang keempat adalah efek samping obat-obatan. Selain dari infeksi, penyakit, atau mungkin keracunan, bisa jadi efek samping obat-obatan. Kenapa? Karena di setiap obat tuh ada efek sampingnya, kayak misalnya mual dan muntah, diare, dan pusing. Itu bisa, karena kalian banyak mengonsumsi obat-obatan ketika penyakit diare. Nah, yang kelima adalah alergi makanan. Seperti kayak fast food, atau mungkin kayak ikan, kacang-kacangan, itu bisa menyebabkan diare. Karena proses dari usus kalian yang tidak kuat, sehingga menyebabkan alergi itu bisa merusak usus kalian. Dan yang keenam adalah yang terakhir adalah lingkungan kotor. Kenapa? Karena di situ lingkungan yang kayak kotor itu kan bakteri-bakteri kan berkembang biak. Nah, di situ juga bisa kayak menular dari makanan, buat dari kayak pernapasan masuk ke dalam tubuh. Jadi sehingga menyebabkan diare. Nah, pencegahannya seperti apa sih teman-teman? Di sini ada 7 poin saya bacakan. Itu yang pertama, hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, teman-teman harus mengetahui nih, makanan yang bersih seperti apa. Kayak misalnya makanan ini kan kadang-kadang ada ya, kita beli di warteg tuh ada makanan yang kayak ada lalatnya tuh. Nah, biasanya tuh lalatnya kan kayak nimbul, kayak ada kotorannya. Nah, itu tidak baik. Apalagi lalat hijau. Itu tidak baik. Itu yang menyebabkan diare. Jadi, kalian perlu perhatikan makanan yang higienis dan tidak higienis. Misalnya kalian beli di warteg nih, lihat dulu nih kondisinya, wartegnya bersih apa enggak. Ketika memang bersih, berarti bisa dimakan. Tapi kalau ketika ada lalat, itu kalian perlu jaga-jaga. Ketika nanti misalnya kalian tetap makan dan juga merasakan sakit, diare, nah itu kalian bisa tahu, oh karena saya makan tadi di tempat yang tidak bersih gitu. Yang kedua apa? Rajin mencuci tangan dengan sabun atau air bersih sebelum dan sesudah makan. Ini benar teman-teman. Ketika kita memegang, kita lupa. Oh iya, kita tadi apa ya, habis ngapain ya gitu. Nah ini kalau kita mau makan atau mungkin mau aktivitas kegiatan, itu kita harus mencuci tangan gitu sesudah atau sebelum. Karena banyak banget virus-virus ini menyebar gitu. Kita kayak ngelus-ngelus muka atau mungkin kayak entah ngorek-ngorek sesuatu. Jadi ketika itu bisa menjadi berkembang biaklah bakteri itu. Dan yang ketiga adalah rebus air minum hingga matang. Karena apa ya, buat menetralisis kondisi tubuh kita dan usus kita untuk kayak cairan itu bisa melawan di usus gitu. Jadi sehingga dehidrasi yang tadi yang haus terus menerus itu akan menghilang. Dan yang keempat adalah gunakan air bersih untuk masak. Nah, terkadang kita kayak masak tuh kan pakai rebus sesuatu pakai air keran atau mungkin sesuatu, itu kita harus menghindari itu. Lebih baik kita menggunakan air minum. Yang kelima adalah buang air besar pada tempatnya di jamban. Kadang kan kita tidak tahu ya jambannya bersih apa enggak nih. Kita harus tahu nih buang air besarnya di jamban bersih apa enggaknya. Sebelum kita menggunakan misalnya toilet duduk nih, kita pakai tisu aja gitu. Takutnya nih dari tempat yang duduk yang sebelumnya dipakai itu bisa mengakibatkan virus itu bertumbuh dalam tubuh kita. Nah, yang keenam adalah menjaga kebersihan lingkungan dan rumah. Seperti yang tadi penyebabnya lingkungan yang kotor, kita harus menjaga kebersihan dulu di lingkungan dan rumah, dan juga mungkin lingkungan sekitar. Semisal ada tempat sampah kotor atau mungkin yang lain-lain, kalian bisa menegur dan juga memberikan edukasi lain kepada orang lain. Dan yang ketujuh adalah memberikan vaksin rotavirus anak. Tadi yang sebabkan tadi ya, saya bilang tadi penyakit yang virus rotavirus itu pada anak. Jadi ini penting banget buat imunisasi kepada anak-anak, atau mungkin teman-teman yang punya adik balita atau mungkin saudaranya bisa menanyakan apakah anak ini sudah divaksin rotavirus, karena rentan banget untuk penyakit rotavirus ini akan menyebabkan muntaber dan gastroenteritis pada anak ini. Jadi pemberian imunisasi ini yang tepat itu pada usia 2 bulan. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian, gejala, penyebab, dan pencegahan. Selanjutnya,
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, terima kasih Jo. Baik, kita lanjut kepada tata pelaksanaan. Yang pertama itu ada rehidrasi cairan. Itu mungkin kawan-kawan di sini bertanya, apa sih rehidrasi cairan itu? Nah, dehidrasi cairan itu merupakan upaya mengembalikan cairan tubuh yang terbuang bersamaan tinggal dengan cara mengonsumsi cairan yang memadai. Salah satu contohnya itu ada Oralit. Oralit sendiri mungkin kawan-kawan ada yang sudah tahu ataupun yang belum tahu ya. Kalau misalnya belum tahu, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, Oralit itu merupakan larutan untuk menyembuhkan diare. Oralit sendiri untuk sebagai larutan pengganti cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh ketika kita kekurangan cairan. Kemudian apa sih prinsipnya? Prinsipnya itu ialah pengobatan oralit yang didasarkan pada absorpsi natrium dan dalam usus difasilitasi oleh bahan organik seperti glukosa dan asam amino. Bila cairan isotonik ini yang diberikan mengandung glukosa dan natrium dalam natrium, maka kadar yang seimbang. Justru akan terjadi absorpsi natrium dan glukosa. Nah, kandungan natrium dalam oralit ini ditujukan untuk mengganti kalium yang hilang bersamaan dengan diare. Kemudian kita lanjut, yang pertama itu diare tanpa dehidrasi. Diare ini memiliki tanda-tanda seperti keadaan umum baik, mata normal atau tidak cekung, rasa haus yang biasa saja, kemudian tugor kulit. Mungkin kawan-kawan bertanya, tugor kulit itu apa sih? Tugor kulit itu kemampuan kulit untuk mengubah bentuk dan kembali seperti normal. Namun biasanya pada diare tanpa dehidrasi ini, pada balita itu akan kehilangan cairan kira-kira kurang dari 5% dari berat badannya. Kemudian kebutuhan cairan untuk umur di bawah 1 tahun, penggunaannya itu adalah 1/4 sampai setengah gelas oralit setiap kali BAB. Kemudian untuk umur 1 hingga 4 tahun itu setengah hingga 1 gelas oralit setiap kali BAB. Kemudian untuk umur di atas 5 tahun itu 1 hingga 1,5 gelas oralit setiap kali BAB. Kemudian kita lanjut ke diare dehidrasi ringan maupun sedang. Dehidrasi ini memiliki tanda-tanda seperti keadaan umum yang kurang baik, terus seperti gelisah, kemudian pada balita itu diarewel, kemudian ada keadaan polidipsia. Polidipsia itu seperti kondisi seorang yang mengalami haus yang secara terus-menerus. Kemudian tugor kulit yang kembali normal namun lambat. Kemudian untuk kebutuhan cairan oralit ini diberikan dalam waktu 3 jam pertama sebanyak 75 ml per kilogram berat badan, dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi. Kemudian kita lanjut yang ketiga, itu ada diare dehidrasi berat. Diare dehidrasi berat ini merupakan keadaan yang cukup parah ya teman-teman. Mengapa? Karena keadaan ini itu ditandai dengan keadaan yang lesu, lunglai, bahkan tidak sadarkan diri, matanya cekung, tidak dapat minum, bahkan bisa juga. Kemudian ada tugor kulit itu kembali namun sangat lambat. Kemudian untuk kebutuhan cairannya tersendiri, pada dehidrasi dehidrasi berat ini, pemberian diare tidak dapat diminum, namun harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan lalu diberikan pelayanan seperti infus. Next slide. Nah, kita masuk ke tata pelaksanaan yang kedua, yaitu terapi obat. Terapi obat sendiri itu yaitu mengonsumsi obat yang telah terbukti secara farmakologis dan dapat mencegah ataupun mengobati penyakit diare berdasarkan atas pengetahuan tentang hubungan antara khasiat obat serta sifat fisiologis atau mikrobiologinya. Kemudian yang pertama itu adalah penggunaan zinc. Pemberian zinc ini dilakukan selama waktu 10 hari secara berturut-turut, bahkan saat diare telah berhenti. Jadi teman-teman, zinc ini berkhasiat untuk bagi penderita diare yang sedang tidak mampu menurunkan tingkat keparahan penyakit. Kemudian frekuensi buang air yang besar, terus kekambuhan. Pemberian tablet zinc ini
selama 10 hari berturut-turut dinilai efektif untuk mengobati dan mencegah kekambuhan diare pada balita. Kemudian selain itu fungsi zinc yang lain ialah dapat untuk epitalisi dinding bagian usus yang mengalami kerusakan morfologi akibat fungsi selama diare terjadi. Kemudian kita lanjut pada yang pertama itu ada zinc sirup. Nah, zinc sirup ini memiliki indikasi yang berupa kayak pelengkap pengobatan diare pada anak-anak di bawah 5 tahun. Kemudian obat ini digunakan bersama dengan oralit. Nah, tapi obat ini ada kontraindikasinya teman-teman. Kontraindikasinya itu berupa orang yang bayi atau pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini. Kemudian obat ini tuh mengandung zinc sulfat sebanyak 27,45 mg. Itu kira-kira kita bisa sama dengan 10 mg zinc. Kemudian untuk penggunaan dosisnya pada bayi usia 2 hingga 6 bulan, yaitu 5 ml digunakan 1 kali sehari selama 10 hari. Kemudian pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, itu 10 ml 1 kali sehari selama 10 hari. Kemudian kita lanjut yang kedua adalah L-zinc sirup. Obat ini merupakan suplemen yang mengandung zat aktif zinc. Suplemen ini digunakan sebagai terapi pelengkap diare pada anak yang digunakan bersamaan dengan dehidrasi oral atau ORS. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu kayak seperti meningkatkan absorpsi air dan elektrolit, meningkatkan regenerasi dan epitelium usus, meningkatkan kadar enzim, terus serta meningkatkan respon imun. Nah, bagaimana sih cara mengonsumsinya? Mengonsumsinya itu dikonsumsi setelah makan, mungkin sama seperti zinc sirup tadi. Kemudian dosisnya itu pada pada bayi usia 2 hingga 6 bulan itu 5 ml digunakan 1 kali sehari sama dengan zinc sirup tadi. Kemudian pada usia 2 hingga 6 bulan hingga 5 tahun itu ada 10 ml digunakan 1 kali sehari selama 10 hari. Kemudian ada zinc pro sirup. Obat ini digunakan sama dengan obat-obat seperti obat di atasnya untuk pengobatan diare. Kemudian obat ini mengandung sulfat monohidrat sebanyak 54,89 mg. Itu kira-kira setara dengan zinc 20 mg. Obat ini digunakan bersamaan dengan oralit. Kemudian cara pemakaiannya itu teman-teman bisa lihat itu ada pada bayi usia 2 hingga 6 bulan dikonsumsi 1 kali sehari sebanyak 2,5 ml. Kemudian 6 bulan hingga 5 tahun itu dikonsumsi 2 kali 5 ml sebanyak selama 10 hari. Kemudian probiotik untuk anak-anak. Yang pertama ada L-Bio. L-Bio itu merupakan obat yang berperan untuk menjaga keseimbangan flora usus. Obat ini dikonsumsi 3 kali sehari, 1 saset, dapat dicampurkan ke dalam bubur ataupun makanan, susu, air putih, ataupun dapat diminum secara langsung. Kemudian Lakobe, ini obatnya sama dengan L-Bio, yang itu untuk menjaga keseimbangan flora usus dan mencegah dan mengobati diare. Obat ini sama, dikonsumsinya 3 kali sehari, 1 saset, dapat dicampur ke dalam bubur atau makanan, susu, air putih, ataupun dapat diminum secara langsung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas Saudara Fandi untuk penjelasannya. Selanjutnya, saya lanjut untuk terapi obat, yaitu untuk obat kaolin pektin. Nah, apa sih itu obat kaolin pektin? Obat ini adalah sediaan obat kombinasi dari kaolin dan pektin yang diindikasikan sebagai obat anti diare. Jadi ini merupakan obat gabungan ya antara 2 spesialis obat. Nah, fungsinya obat kaolin pektin ini sendiri yaitu anti diare kaolin yang berdasarkan sifatnya itu sebagai zat absorben sehingga dapat membantu pembentukan feses yang lebih padat dan mengurangi pengeluaran cairan
akibat diare. Nah, untuk mengatasi diare, kaulin bekerja dengan cara menyerap racun dan zat-zat lain dari usus. Obat ini juga membentuk atau memadatkan tinja yang cair hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari. Namun kaulin tidak dapat mengurangi jumlah cairan yang hilang saat diare. Oleh karena itu, konsumsi obat ini juga harus disertai dengan konsumsi cairan yang banyak juga. Nah, teman-teman, kaulin ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan bakteri, sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai satu-satunya pengobatan guna menangani diare akibat bakteri. Meski demikian, ada beberapa penelitian medis yang menyatakan bahwa efektivitas kaulin dalam menangani diare masih belum terbukti sepenuhnya. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya. Namun, berdasarkan BPOM RI, masih mengizinkan obat diare yang mengandung kaulin untuk dijual di pasaran dan untuk umumnya dapat dikonsumsi sebagai obat bebas. Nah, selanjutnya, untuk kaulin pektin ini apakah boleh digunakan oleh semua orang? Nah, terdapat beberapa kontraindikasi, yaitu pertama untuk orang yang memiliki hipersensitivitas atau memiliki alergi terhadap zat-zat obat yang terkandung di dalamnya. Kemudian memiliki efek samping, yaitu menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang berada di dalam tubuh dan juga menyebabkan konstipasi yang bersifat sementara. Nah, apa aja sih obat-obatnya? Seperti yang kita lihat, ada sediaan obat yaitu Novidator suspensi. Nah, Novidator suspensi ini yaitu bentuk sediaannya seperti yang tertera yaitu suspensi dan memiliki golongan obat yaitu golongan obat bebas. Nah, golongan obat bebas ini merupakan golongan obat yang dapat dibeli secara bebas baik itu di apotek maupun di toko obat terdekat tanpa memerlukan resep dokter. Nah, untuk kandungan dalam Novadiar suspensi ini yaitu kaulin 986 mg dan pektin 40 mg di setiap 5 ml-nya. Untuk dosis pakainya yaitu anak 6 hingga 12 tahun yaitu 1 sampai 2 sendok takar, yaitu sendok takar 5 hingga 10 mili, maksimal 6 sendok takar per hari. Untuk orang dewasa dan anak yang lebih dari 12 tahun yaitu 12 sendok takar dan maksimal 12 sendok takar per hari. Selanjutnya yaitu sediaan obat, salah satunya yaitu guanisitrep suspensi. Nah, bentuk sediaannya yaitu seperti yang sudah tertera yaitu suspensi. Nah, untuk golongannya sendiri yaitu sama seperti obat sebelumnya, Novadiar yaitu golongan obat bebas sehingga tidak memerlukan resep dokter untuk membelinya. Untuk kandungannya sama seperti obat sebelumnya yaitu kaulin 986 mg dan pektin 40 mg di setiap 5 milinya. Untuk dosisnya yaitu anak lebih dari 3 tahun yaitu sesuai petunjuk dokter dan anak untuk 3 sampai 6 tahun yaitu 1 sampai 2 sendok takar yaitu 5 sampai 10 mili maksimal 3 sendok takar per hari. Untuk anak 6 hingga 12 tahun yaitu 1 hingga 2 sendok takar atau 5 hingga 10 ml maksimal 6 sendok takar per hari, dan dewasa serta anak-anak lebih dari 12 tahun yaitu 2 sendok takar 10 ml maksimal 12 sendok takar per hari. Nah, selanjutnya untuk terapi obat berikutnya yaitu Atapulgit. Apa itu Atapulgit? Atapulgit teman-teman yaitu obat untuk meredakan diare. Atapulgit bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus besar, membantu agar tinja lebih padat dan mengurangi kram perut pada orang yang sedang mengalami diare. Obat ini juga mampu mengikat bakteri atau racun penyebab diare dan mengurangi kehilangan cairan. Atapulgit bukan merupakan terapi utama untuk diare pada anak-anak. Diare pada anak-anak umumnya disebabkan oleh infeksi dari rotavirus. Tetapi utamanya adalah untuk menjaga dehidrasi dengan menjaga kadar cairan tubuh yang berkurang akibat diare karena infeksi rotavirus. Nah, obat ini yaitu dikontradisikan untuk pasien hipersensitivitas dan memiliki beberapa efek samping yaitu sembelit, mual, perut kembung, dan nyeri perut. Untuk pemakaiannya yaitu yang pertama ada
Obat dietaps digunakan untuk anak 6 hingga 12 tahun, yaitu 1 tablet setiap setelah BAB, maksimal 6 tablet per hari. Dan dewasa serta anak lebih dari 12 tahun memakainya, yaitu 2 tablet setiap setelah BAB, maksimal 12 tablet per hari. Dan sama seperti yang tertera di bawah, namun hanya beda dari produsennya saja. Kemudian selanjutnya bahan obat yaitu loperamid. Teman-teman, apa itu loperamid? Loperamid merupakan obat sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu meredakan diare pastinya. Obat ini digunakan untuk mengurangi jumlah feses yang keluar pada pasien dengan ilesotomi, yaitu lubang pada dinding perut sebagai pengganti usus. Loperamid bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus. Dengan begitu, frekuensi buang air besar bisa berkurang dan feses menjadi lebih padat saat keluar. Namun, perlu diingat bahwa loperamid hanya dapat mengurangi gejala diare dan tidak bisa menyembuhkan penyebab yang mendasari diare tersebut. Untuk cara penggunaannya yaitu anak lebih dari 8 tahun menggunakannya yaitu 1 tablet setiap setelah BAB, maksimal 4 hingga 6 tablet per hari. Dewasa yaitu dewasa maksud saya dan anak di atas 12 tahun menggunakan mula-mula 2 tablet diikuti dengan penambahan 1 tablet setiap setelah BAB, maksimal 8 tablet per hari. Nah, perlu diingat bahwa obat ini termasuk golongan obat keras, teman-teman, yaitu obat yang memerlukan resep dokter dan pengawasan dari dokter itu sendiri. Jadi, obat ini tidak sembarang dapat dibeli di apotek, perlu resep dokter. Nah, oke, selanjutnya terapi obat untuk antibiotik. Obat antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini harus tepat ya teman-teman. Jadi tidak semua sebelumnya kasus diare obatnya yaitu antibiotik. Namun untuk kasus diare yang mengalami infeksi yang parah yang disebabkan mungkin karena bakteri itu dapat digunakan obat ini. Nah, antibiotik sendiri merupakan obat yang berfungsi melawan, memperlambat dan menghancurkan pertumbuhan bakteri dalam tubuh. Nah, jika penggunaan antibiotik maksud saya pada penderita diare tidak dapat menyembuhkan, maka perlu meningkatkan prevalensi atau penyebaran jumlah kasus penyakit. Maksud saya, jika diare tidak tepat justru akan menyebabkan meningkatnya prevalensi atau penyebaran jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu. Infeksi karena menghilangkan bakteri baik di tubuh sehingga memungkinkan bagi kuman jahat berkembang biak. Oke, lanjut kita selanjutnya menerangkan terkait dengan oralit. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Fandi sebelumnya, yaitu oralit merupakan larutan untuk menyembuhkan diare yang larutan pengganti cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh pada saat kita terkena diare. Nah, pada prinsipnya obat ini didasarkan pada absorpsi natrium dalam usus yang difasilitasi oleh bahan organik seperti glukosa dan asam amino. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana cara penyiapan cairan oralit. Pertama-tama kita yaitu mencuci tangan menggunakan sabun lalu bilas dengan air mengalir. Kedua, sediakan 1 gelas air minum matang. Ketiga, masukkan 1 bungkus cairan maksud saya 1 bungkus oralit ke dalam air tersebut. Dan yang terakhir, aduk cairan oralit tersebut hingga larut. Kemudian dapat dikonsumsi. Nah, saya memberikan catatan penting. Nah, yang untuk penggunaan pemberian obat zinc yang sepertinya sudah dijelaskan oleh Saudara Fandi sebelumnya. Yaitu dalam pemberian obat zinc, bila anak muntah sekitar 30 menit serta setelah pemberian obat zinc, ulangi pemberian obat zinc dengan cara memberikan potongan kecil dan dilarutkan beberapa kali hingga dosis penuh. Oke. Sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Penjelasan sudah kami jelaskan pada sesi tadi. Sekarang ialah sesi tanya jawab. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai
materi seputar diare. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand lalu on mic ataupun bertanya di kolom chat. Terima kasih. Ayo teman-teman, Ya, teman-teman. jangan malu ya. Tanya aja kalau misalnya pengen tahu emang diare cuma itu aja ya, atau mungkin obatnya, mungkin cara penggunaannya yang tadi kurang jelas, bisa banget. Atau mungkin penyebab-penyebab lainnya nih apalagi gitu, boleh banget. Jadi teman-teman bisa raise hand atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Aku beri waktu ya. Izin bertanya kepada para penyaji. Perkenalkan, nama saya Karismatullah Mesyaro. Saya ingin bertanya kepada para penyaji. Di situ kan tadi sudah dijelaskan diare itu terbagi dua, diare besar dan diare kecil. Jadi saya di sini bertanya, bagaimana cara mengatasi diare besar? Sekian, terima kasih. Baik, maksudnya diare besar itu kira-kira berat itu ya, berarti? Ya. Baik, saya mencoba ingin menjawab. Jadi diare berat itu merupakan diare yang parah ya. Itu bisa ditandai dengan keadaan yang lesu, lunglai, ataupun tidak sadarkan diri. Kemudian ada mata yang cekung, terus tidak dapat minum. Kemudian cara yang dapat dilakukan ketika seorang atau balita mengalami diare berat itu bisa menuju ke rumah sakit itu dengan cara menghubungi pihak tenaga medis, kemudian meminta kepada pihak rumah sakit untuk meminta cairan olarit untuk mengganti cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi cairan olarit tersebut itu berfungsi kayak mengganti cairan gitu yang sudah banyak dikeluarkan balita tadi karena mengalami dehidrasi yang berat akibat diare. Begitu kira-kira. Apakah ada feedback dari Karismatullah? Oke, sebentar Pandi. Saya izin menambahkan ya. Oh, silahkan. Baik, tadi kan diare besar ya. Kalian tahu ya, berarti kan kalau diare biasa dan diare besar itu kan berbeda ya. Karena kenapa? Kalau biasa mungkin kondisinya nggak terlalu lesu. Karena kalau tadi dijelasin Mas Pandi, saudara Pandi ini, kan tadi kan dibilang lesu ya. Berarti kan kehabisan cairan ya. Dimana kita terus BAB terus dan juga cairan yang itu bakal keluar terus. Jadi kayak tinja-tinja yang kita keluarin itu kan air terus ya. Jadi sehingga terus-menerus kita kekurangan air. Jadi itu mengakibatkan lemah lesu. Nah, cara penanganannya seperti apa sih? Banyak minum air dan juga istirahat yang cukup. Selain itu juga yang dijelasin tadi obat-obatnya, obat kayak oralit, terus juga hindari makanan tertentu nih. Misalnya kalian sudah konsultasi ke dokter dan dokter menghindari makanan kayak misalnya fast food, makanan cepat saji, atau mungkin kayak kalian punya alergi makanan tertentu seperti kacang-kacangan atau mungkin makanan kayak laut-lautan kayak udang, seafood lah segala macam, pokoknya itu. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Kalau ketika diarenya itu parah ya, jadi bisa konsultasi ke dokter juga lebih lanjut seperti apa sih penanganannya. Dari kami cuma hanya mengedukasi kan penanganannya ya. Lebih lanjutnya lagi biar lebih tahu lagi ke dokter. Tetapi di sini kita mengantisipasi gimana sih cara mengatasinya. Ketika kita misalnya keadaan gawat atau mungkin kayak panik lah. Jadi mengetahui dulu nih kenapa kita mengakibatkan lesu. Jadi kita tuh lesunya itu karena apa? Karena cairan kita tuh terus kebuang dan kebuang. Makanya diperbanyakkanlah minum yang banyak atau mungkin air rebus, jadi sehingga bisa menetralisis tubuh kita. Dan juga ingat juga 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan yang itu makanan kita harus bergizi kayak buah, sayuran, dan juga minuman yang kayak jus buah. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada feedback dari Karisa.
Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Boleh banget nih. Ini kan tadi kan kayak lebih tahu kayak kenapa sih ada obat-obatannya gitu. Karena memang kami kan dari D3 Farmasi, ini kita mengedukasikan tanpa apa ya, edukasi cuma bukan penyakit aja, tapi kayak lebih ke teman-teman biar tahu lagi nih, ketika misalnya di keluarga kalian eh, kena penyakit diare bisa ada obat pencegahannya. Oh, saya dapat edukasi dari sini. Mungkin tim operator bisa share tadi leafletnya agar teman-teman bisa menjadi pedoman ya. Jadi buat teman-teman bisa kepake nih, jangan dibuang tapi lebih dipakai aja. Karena suatu saat nanti bukan saya menyumpahkan, tapi kita kan nggak tahu ya hidup bersih. Masa kita selalu hidup bersih? Maksudnya hidup bersih bisa, tapi kan terkadang kita terlalu jaga-jaga aja bisa kebocoran juga kan. Jadi ketika kita itu tahu mengantisipasi, oh iya saya pernah diedukasikan seperti ini. Jadi bisa teman-teman bisa tanyakan lagi nih, lebih kulik lagi dah. Ini kita hanya cuma sekedar aja bisa kayak nggak rinci banget. Jadi ketika teman-teman pengen jelasin apa, pengen nanya lagi, boleh banget. Saya persilakan nih ke teman-teman. Ini udah file udah dikirim ya, jadi teman-teman bisa download ya. Oke, ada di kolom chat nih. MC bisa dibacakan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Fitrah Diraya. Secara umum, berapa lama diare bisa terjadi kepada seseorang? Mungkin dari teman-teman saya, Cak Nur Cahyo ataupun Joshua bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman partisipan. Silahkan. Baik, saya ingin menjawab ya. Tergantung ya. Kalau misalnya kepada anak-anak mungkin kalau misalnya belum divaksin yang tadi bilang rotavirus itu akan mengakibatkan mutabir dan juga gastroenteritasi. Jadi itu perlu pengobatannya vaksin itu. Tetapi untuk berapa lamanya itu ketika belum punya vaksin itu bisa lebih dari seminggu. Tetapi kalau ada vaksin itu kemungkinan kenanya pun tidak terlalu parah, mungkin 1-2 hari cepat sembuh. Tapi kalau untuk orang dewasa umumnya itu 1-2 hari berlangsungnya penyakit itu. Jadi tapi juga bisa juga lama, tapi kalau nggak penanganannya nggak teratur yang tadi saya jelasin gitu. Tuh, jadi dan juga diare itu kan tergantung makanan kita yang kita peroleh. Semakin kita nggak menjaga pola hidup kita, ya semakin lama penyakit itu. Tetapi biasanya diare itu 1-2 hari selama pengobatan kita berlangsung. Semoga menjawab ya dari Vita. Terima kasih. Baiklah, saya ingin bertanya. Ya, silahkan, Kak. Nama saya Zawa Tamara. Yang ingin saya tanyakan kepada presentasi, ini saya ingin bertanya, jadi tadi ada tata pelaksanaan diare dapat dilakukan dengan memberikan oralit dan zinc. Nah, yaitu dengan cara farmakologis. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata pelaksanaan dari segi non-farmakologisnya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Jadi pelaksanaan diare secara non farmakologis itu bisa dilakukan dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya kalau saya ambil itu tempe. Mungkin tempe itu bisa dibuat bubur karena pemberian bubur tempe kepada penderita diare ini dapat mempersingkat durasi diare akut serta mempercepat pertambahannya berat badan setelah menderita diare akut ini. Mengapa? Karena tempe ini kan mungkin kita ini sudah sangat mengenal ya tempe ini sebagai bahan makanan ya. Kemudian tempe dibuat sebagai bahan dasar pembuatan bubur ini dipilih karena tempe merupakan bahan pangan yang tradisional yang mudah didapat dan murah. Kemudian tempe juga mengandung komponen fungsional probiotik dan prebiotik, serat larut, asam lemak omega 3 poliunsaturat, kemudian ada konjugasi asam linoleat, antioksidan, vitamin dan mineral, dan beberapa protein, peptida dan asam amino seperti fosfolipid. Jadi bagaimana, Kak? Sudah menjawab? Baiklah, maksud dari pemateri itu kita harus sering memakan tempe kah? Mungkin kalau itu sih, mungkin tempe itu kan banyak manfaatnya, Kak ya. Jadi
selain itu kita harus mengonsumsi banyak tempe, mungkin juga kita juga harus memperhatikan dari segi kebersihannya, Kak. Percuma kita mengonsumsi tempe tapi tidak higienis. Jadi faktor lain juga bisa, itu tadi saya bilang pola hidup sehat. Jadinya mengonsumsi makanan itu tidak hanya secara banyak manfaat tetapi juga kehigienisannya. Percuma suatu makanan banyak manfaat tetapi tidak higienis. Nah, juga salah satu bisa menyebab terjadinya diare, Kak. Bagaimana, Kak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi kita tentang diare ini? Sepertinya rekan-rekan teman-teman ini sangat partisipasi kali ya terhadap diare ini. Apakah teman-teman ini apa namanya itu mungkin tertarik atau bagaimana, terus kemudian teman-teman mau berpikir untuk mengedukasi ke keluarga teman-teman sekalian maupun ke kawan-kawan, gitu. Itu sangat bagus sekali sih menurut kami, karena tidak hanya dilakukan secara materi namun juga aplikasinya kehidupan sehari. Jadi kita secara tidak langsung tuh bisa membantu orang-orang sekitar kita dalam menerapkan pola hidup sehat, terus menghindari juga dari terjadinya penyakit gitu. Jadinya mengurangi penyakit yang ada di Indonesia. Baik. Benar banget nih dari rekan saya Pandi. Jadi teman-teman harus mengetahui banget nih diare, kenapa terjadinya diare dan penyebabnya dan juga pencegahannya seperti apa, karena itu bakal bermanfaat bagi kedepannya gitu. Ketika kita dapat penyakit diare, ya kita tahu cara penanganannya. Oh, mungkin karena memang pola hidup kita tidak sehat, atau mungkin lingkungan kita kotor, atau mungkin memang makanan yang kita makan tidak higienis, atau mungkin juga bisa kita lupa cuci tangan setiap hari. Karena hal-hal kecil itu bakteri dapat berkembang dalam tubuh kita. Jadi jangan membiarkan bakteri itu hidup dalam tubuh kita. Jadi sehingga kita menjaga diri kita sendiri gitu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti yang tadi di leaflet kami tadi yang kami bikin. Benar banget, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena memang pola hidup saya itu mahal. Mahalnya kenapa? Ya kalau kita sakit juga bakal keluar biaya juga lebih mahal. Tapi memang lebih sehat itu lebih mahal, karena ya kita berbuat apapun kayak melakukan aktivitas pun gampang gitu, sakit dan juga hidup sehat. Apalagi kalau kita mempunyai pola hidup sehat, itu akan berdampak ke lingkungan kita gitu, bahwasanya oh dia tuh pola hidup sehatnya seperti apa sih ya. Jadi mungkin bisa jadi edukasi lagi ke kalian, nggak di kalian doang mentok. Jadi saya teman-teman dari saya dan teman-teman saya memberikan edukasi ke kalian, nggak di kalian doang mentok, tapi kalian juga bisa memberikan edukasi ke orang lain lagi. Jadi ini edukasi dari kami. Mungkin dari Cahyo ada tambahan dikit aja. Baik, jadi pada intinya dalam mencegah penyakit diare ini sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama, dari pola hidup kita itu harus kita biasakan, yaitu hidup higienis, yaitu mulai dari yang pertama, yang paling mudah, yaitu mencuci tangan dalam hal apapun, seperti sebelum makan, setelah makan, dan setelah melakukan aktivitas-aktivitas di luar. Dan yang terpenting yaitu kita juga harus dilengkapi dari kebutuhan nutrisi. Seperti yang sudah dijelaskan, makanan-makanan bergizi seperti tempe yang sangat baik bagi pencernaan kita. Baik. Dari teman-teman, apakah ada yang memiliki pengalaman terkait dengan penyakit diare ini? Jika boleh, bisa sharing-sharing pengalaman kalian tentang diare ini. Gimana? Oke, baik. Jika tidak ada tambahan lagi, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Bagaimana, moderator? Oke, baik. Jika sudah jelas, mungkin teman-teman sudah paham dengan materi yang telah kami sampaikan. Baik, jadi tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir
pada sosialisasi mengenai penyakit diare ini tersebut. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang telah diberikan untuk hadir pada Zoom siang hari ini. Jadi sebelum saya menutup, marilah kita berfoto bersama untuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman on cam, Ya. kita sesi foto Oke, yuk. ayo Rik. Oke. Kenang-kenangan. Rik. Ayo. On cam Rik. Oke, makasih teman-teman. Oke. Ayo Rik, on cam Rik. Ayo Fitra, Torik, siapa itu? Rangga, udah ya Rangga. Udah dia. Saya tidak bisa di dalam kondisi. Nggak apa-apa. Ayo, on cam. Udah. On cam-nya teman-teman. Oke, ya. SS ya. SS Pan. Iya, baik. Yuk. Posenya dong yang manis. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Oh, belum. Sabar. Kawan kita belum on cam nih, Mas Jo. Oke, ya udah on cam ya. Oke, Aba yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kami bertiga mohon undur diri. Saya selaku perwakilan dari dua rekan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat. Makasih teman-teman, makasih Tera, Terima kasih semuanya. Rangga, Ray, Tori. Makasih Kak, makasih ilmunya. Makasih Kak, ilmunya bermanfaat sekali. Amin. Oh, sangat bermanfaat kali kan. Udah aplikasi. Dah, gas. Makasih bos, makasih. Makasih kawannya Mas Jo. Yuk, sama-sama. Ini sosialisasi apa lagi nggak jelas lah sumpah. Recordnya matiin dulu cuy.